Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Puspita Dewi, NPT 21190007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berkaitan dengan teorema Green pada mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Bapak Fendi Arifianto MSI. Baik, adapun yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Yang kedua ada pembahasan yang terdiri atas definisi teorema Green dalam bidang, bukti-bukti yang terkait dalam teorema Green, serta contoh soal dan penyelesaiannya. Dan yang terakhir penutup yang terdiri atas kesimpulan dan juga saran. Baik, yang pertama ada pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang. Jadi di sini perlu diketahui bahwasannya teorema Green ini tidak terlepas oleh yang namanya integral, di mana integral sendiri merupakan operasi kebalikan dari turunan. Salah satu penerapan integral ini adalah integral garis. Dalam menyelesaikan integral garis, kita dapat menggunakan teorema Green dalam menyelesaikannya. Kenapa sih teorema Green ini dipilih? Yaitu di sini karena proses perhitungannya itu lebih cepat dan juga tepat. Oleh karena itu, pada makalah ini dan juga presentasi kali ini, saya akan membahas terkait teorema Green yang meliputi definisi, lalu ada teorema Green dalam bidang, bukti teorema Green, serta contoh-contoh soal dan juga penyelesaiannya. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Jadi apa saja rumusan masalah dalam makalah serta presentasi kali ini, yaitu berdasarkan latar belakang, didapatlah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi dari teorema Green? Yang kedua, apa yang dimaksud teorema Green dalam bidang? Yang ketiga, bagaimana pembuktian dari teorema Green? Yang keempat, bagaimana menyelesaikan contoh-contoh soal dalam teorema Green? Dan setelah rumusan masalah ada tujuan. Jadi diharapkan adanya makalah ini yang pertama kita dapat mengetahui definisi dari teorema Green. Lalu kita juga dapat mengetahui tentang teorema Green dalam bidang itu seperti apa. Dan yang ketiga untuk mengetahui tentang bukti-bukti dalam teorema Green itu seperti apa juga. Dan yang terakhir untuk mengetahui cara penyelesaian soal-soal pada teorema Green. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Jadi di pembahasan sendiri yang pertama terdapat definisi teorema Green. Jadi dalam matematika, teorema Green ini yaitu suatu teorema yang memberikan hubungan antara sebuah integral garis pada kurva tertutup sederhana C dan integral ganda pada daerah bidang D yang dibatasi oleh C. Jadi seperti yang dikatakan di awal bahwasannya memang integral garis ini dapat kita selesaikan menggunakan teorema Green. Dan yang kedua terdapat teorema Green dalam bidang. Jadi di sini dimisalkan fungsi P, X, Y, dan fungsi Q, X, Y adalah fungsi-fungsi yang ditentukan berharga tinggal dan kontinu dalam sebuah daerah sederhana R yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana C dan mempunyai turunan parsial pertama do P per do Y dan do Q per do X. Jadi bisa kita lihat untuk teorema Green dalam bidang sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi di sini adalah integral dari kurva tertutup C pada fungsi P dx ditambah Q dy sama dengan integral ganda dengan batas IR pada fungsi do Q per do X min do P per do Y terhadap dx dy. Dan di sini dapat kita ketahui integral tertutup kurva C ini digunakan untuk menekankan bahwa C tertutup dan bahwa kurva tersebut dijelaskan dalam arah yang positif. Baik, yang ketiga ada bukti teorema Green. Jadi sebelumnya di sini bisa kita lihat ada teorema Green dalam bidang di sini. Persamaan ini terbukti dan dapat digunakan. Dan adapun bukti-bukti yang menunjukkan adalah sebagai berikut. Jadi setelah dicari, setelah dihitung-hitung, nilai teorema sebelumnya itu
dapat dibuktikan sebagai berikut. Jadi integral ganda dengan batas R pada turunan P terhadap Y terhadap dx dy itu sama dengan integral tertutup fungsi P x y terhadap dx. Lalu yang kedua adalah integral ganda dengan batas R pada turunan Q terhadap x dx dy sama dengan integral tertutup pada fungsi Q x y terhadap dx. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan juga penyelesaiannya. Jadi di sini saya akan memberikan atau menjelaskan beberapa contoh soal dari makalah saya. Jadi yang pertama ada poin A. Jadi di sini hitunglah integral tertutup x kuadrat min 2xy dx ditambah x kuadrat y ditambah 3 dy yang mengelilingi daerah y kuadrat sama dengan 8x dan x sama dengan 2 dengan teorema Green. Jadi kita di sini diperintahkan untuk menghitung integral tersebut menggunakan teorema Green. Jadi dapat diilustrasikan dari soal tersebut dapat diilustrasikan untuk grafik kurvanya sebagai berikut. Jadi dapat kita lihat sebagai berikut untuk titik-titiknya, untuk nilai y-nya serta nilai x-nya. Lalu kita akan masuk ke penyelesaian. Jadi diketahui di awal untuk persamaan dari teorema Green sendiri adalah sebagai berikut, yaitu integral kurva tertutup C pada fungsi P dx ditambah fungsi Q dy sama dengan integral ganda dengan batasan IR pada do Q per do X dikurang do P per do Y terhadap dx dy. Jadi pertama-tama kita akan menentukan dulu yang mana yang P, yang mana yang Q. Jadi dapat kita lihat di sini P-nya sendiri itu adalah x kuadrat min 2xy. Sedangkan Q-nya yaitu x kuadrat Y ditambah 3 bisa dilihat di sini setelah disubstitusikan. Lalu kita akan menentukan turunan Q terhadap X dan juga turunan P terhadap Y. Lalu kita substitusikan ke persamaan. Untuk Q-nya sendiri adalah x kuadrat Y plus 3. Itu akan kita turunkan terhadap X sehingga hasilnya menjadi 2xy. Dan untuk P kita turunkan terhadap Y yaitu menghasilkan 2x dari bentuk sebelumnya yaitu x kuadrat min 2xy yang kita turunkan terhadap Y sehingga menghasilkan nilai 2x seperti pada persamaan ini. Setelah itu kita masukkan nilai atau batasan dari masing-masing integral. Jadi yang pertama ini untuk yang akan kita integralkan pertama kali yaitu terhadap yang akan kita integralkan pertama kali yaitu terhadap y-nya terlebih dahulu. Maaf di sini saya keliru. Jadi yang betul di sini adalah dy per dx. dy dx bukan dx dy. Jadi kita akan mengintegralkan pada y terlebih dahulu. Jadi di sini untuk batasan yang pertama yaitu untuk batas bawah y sendiri itu min 2 akar 2. Kita bisa melihat itu pada gambar. Lalu untuk batasan atas y-nya itu adalah 2 akar 2. Dan untuk batasan x sendiri itu dari 0 hingga 2. Jadi kita akan mengintegralkan terhadap y terlebih dahulu. Jadi sehingga didapatlah integral terhadap y itu adalah yang pertama xy kuadrat min 2xy setelah diintegralkan terhadap y. Lalu kita akan masukkan nilai batas bawah dan batas akhirnya sehingga kita mendapatkan hasil 8x kuadrat min 4x akar 2x dikurang 8x kuadrat plus 4x akar 2x. Setelah kita mendapatkan hasil ini, kita akan mengintegralkan lagi terhadap x karena kita mengintegralkan 2 kali. Jadi kita integral terhadap x, jadi setiap variabel yang memiliki variabel x akan kita integralkan sehingga hasil integralnya menghasilkan 8x akar 2x. Jadi kita akan masukkan batas bawah dan juga batas atasnya untuk mendapatkan nilainya. Sehingga didapatlah hasil dari integral tertutup x kuadrat min 2xy dx plus x kuadrat y plus 3 dy yaitu 128 per 5 satuan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, di mana gunakan teorema Green pada integral kurva C
pada Y pangkat 4 min 2Y dx dikurang 6X min 4XY pangkat 3 dy, di mana C ditunjukkan di bawah ini. Jadi daerah C di sini itu berbentuk persegi panjang dengan titik-titik koordinat yang membentuknya. Jadi, kita langsung masuk ke penyelesaian. Jadi, pertama-tama, seperti soal sebelumnya, kita tentukan fungsi P yang mana dan fungsi Q yang mana. Jadi, untuk fungsi P sendiri, itu yang turunan terhadap dx, sedangkan Q-nya itu terhadap dy. Jadi, P-nya di sini, setelah kita lihat di soal, itu adalah Y pangkat 4 min 2Y, dan Q-nya 4XY pangkat 3 min 6X. Dengan menggunakan teorema Green, kita akan mensubstitusikan nilai ini pada persamaan teorema Green. Untuk persamaannya sendiri, itu sama seperti sebelumnya, di mana di sini integral pada kurva C dari fungsi Y pangkat 4 min 2Y ini adalah P dx, sedangkan dikurang 4XY pangkat 3 min 6X dy, dan ini merupakan fungsi Q. Sama dengan ini integral ganda pada batasan R min 4 dy dx. Mengapa didapatkan min 4? Min 4 ini merupakan hasil pengurangan turunan Q terhadap X dan turunan P terhadap Y, sehingga didapatlah hasil min 4. Setelah itu, nilai min 4 sendiri karena berupa konstanta, kita sisihkan atau kita keluarkan, jadi min 4 dikali integral ganda R dy dx. Jadi sama dengan min 4 dikali luas dari R sama dengan min 4 dikali 6 dikali 4 sama dengan min 96. Jadi untuk catatan sendiri, dy dx itu merupakan sama seperti dA atau luas. Jadi kita bisa mencari dy dx ini dari luas dari gambar pada soal ini. Jadi pada grafik sendiri ini membentuk suatu persegi panjang, dan kita lihat koordinatnya, bisa dilihat bahwasannya panjang dari persegi panjang ini adalah 6 dan lebarnya sendiri adalah 4. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga 6 dikali 4 adalah 24 dikali dengan min 4, hasilnya adalah min 96. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu di sini kita akan menggunakan teorema Green untuk menentukan integral pada kurva atau wilayah C sendiri pada fungsi 6y min 9x dy dikurang yx min x pangkat 3 dx, di mana C ditunjukkan di bawah ini. Jadi untuk wilayah C itu membentuk gambar seperti di bawah ini, membentuk bangun datar seperti di bawah ini, atau lebih tepatnya seperti membentuk trapesium. Tapi di sini sebelumnya kita akan menentukan nilai Q-nya dan juga P-nya, fungsi Q dan fungsi Q-nya itu seperti apa. Dan kita bisa lihat di sini untuk Q-nya sendiri itu 6y min 9x. Jadi Q-nya itu terhadap dy. Sedangkan P-nya itu adalah terhadap dx, yaitu yx min x pangkat 3, karena di sini adalah min, jadi didapatlah di sini min yx ditambah x pangkat 3. Sama seperti sebelumnya, setelah kita mendapatkan nilai P dan Q-nya, kita substitusikan ke persamaan. Dan di persamaan integral C-nya ini sendiri, pada wilayah C, itu untuk nilai P-nya sendiri yaitu yx min x pangkat 3, sedangkan Q-nya 6y min 9x. Lalu kita mendapatkan nilai x min 9. X min 9 ini merupakan hasil pengurangan turunan Q terhadap X dikurang turunan P terhadap Y, sehingga dihasilkanlah X min 9. Setelah kita menurunkan, kita masukkan batas atas dan juga batas atas dan juga batas bawah masing-masing dari integral. Jadi karena kita akan mengintegralkan Y terlebih dahulu, maka yang akan kita tinjau adalah koordinat Y-nya terlebih dahulu. Kita bisa menentukan batas atas dan juga batas bawah dari Y maupun X itu bisa melalui gambar. Jadi jika kita ingin mengetahui batas dari Y, maka kita akan fokus pertama dari bawah ke atas. Karena bentuk dari Y sendiri adalah vertikal, maka kita akan menentukannya dari bawah. Di sini titik pertama yang kita temukan adalah min 1. Maka min 1 ini adalah menjadi batas
menjadi batas bawah dari pada Y. Lalu kita akan lanjut lagi, kita akan ketemu Y-nya di sini adalah 3. Jadi untuk 3 sendiri ini ada ya, bisa kita lihat pada titik 0,3 ini membentuk sebuah garis. Maka sebuah garis ini Y-nya itu sama dengan 3 min X. Setelah kita cari menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik itu menghasilkan Y sama dengan 3X. Jadi untuk batas atas dari Y sendiri yaitu 3 min X dan batas bawahnya adalah min 1. Lalu bagaimana dengan X? Sama seperti Y saat kita meninjaunya, tapi kita mulai meninjaunya dari kiri. Kita meninjaunya secara horizontal. Di mana untuk X sendiri, titik pertama yang kita temukan adalah min 1. Lalu kita berjalan lagi, kita bertemu dengan titik selanjutnya yaitu 1. Sehingga batas atas untuk X sendiri yaitu 1 dan batas bawahnya yaitu min 1. Setelah itu, kita integralkan X min 9 ini terhadap Y, sehingga hasilnya yaitu X min 9 dikali Y. Setelah itu, setelah kita integralkan, kita masukkan batas bawah, batas akhirnya untuk mendapatkan integral terhadap Y ini tadi berapa. Setelah kita masukkan, kita dapatlah hasil min X kuadrat ditambah 13X min 36. Itu merupakan hasil dari kita mengintegralkan Y tadi. Setelah kita mengintegralkan Y, kita akan mengintegralkan terhadap X. Sehingga hasil integralnya kita mendapatkan sepertiga min sepertiga X pangkat 3 plus 13 per 2 X kuadrat dikurang 36X. Sama seperti sebelumnya, setelah kita mengintegralkan, kita substitusikan batas bawah dan juga batas akhirnya. Untuk batas atas dari X sendiri adalah 1 dan batas bawah dari X adalah min 1. Sehingga kita mendapatkan hasil untuk integral pada wilayah C pada gambar trapesium ini pada fungsi 6y min 9x dy dikurang yx min x pangkat 3 dx adalah min 218 per 3. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu di sini kita akan menggunakan teorema Green untuk menentukan integral tertutup pada kurva C x plus y dx dikurang x min y dy, di mana kurva C adalah elips, dan gambarnya adalah sebagai berikut. Dan maka penyelesaiannya kita akan menentukan P dan Q-nya terlebih dahulu, di mana P-nya ini terhadap dx yaitu x plus y, dan Q-nya terhadap y yaitu di sini min y ditambah y, atau min dikali x min y. Lalu setelah itu, sebelum kita masukkan ke persamaan, kita akan menentukan juga doqi per do x-nya. Jadi untuk doqi per do x-nya itu adalah min 1, dan do P per do Y-nya adalah 1. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai P, nilai Q, lalu do Q per do X, do P per do Y, kita substitusikan ke persamaan teorema Green. Jadi yang pertama, integral tertutup pada kurva C, X plus Y dx, ini adalah sebagai P dikurang X min Y dy, itu sebagai Q, sama dengan integral ganda pada batasan R, min 1 dx dy. Min 1 dx dy ini merupakan hasil pengurangan dari do Q per do X, yaitu min 1 dikurang 1, di mana 1 ini adalah do P per do Y. Sehingga kita dapatlah hasilnya min 2 dikali integral ganda pada batasan R pada dx dy sama dengan min 2 A kali B. Jadi sama seperti sebelumnya, dx dy ini merupakan luas atau sama saja dA biasanya. Jadi karena kurva sendiri ini, grafik kurva pada soal ini berbentuk elips, maka untuk rumus luas elips itu sama dengan V kali A kali B. Jadi kita tinggal substitusikan saja untuk dx dy-nya itu VAB, merupakan hasil luasan dari elips sendiri. Lalu kita kalikan dengan integral yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu min 2. Sehingga dengan menggunakan teorema Green untuk menentukan integral tertutup pada kurva C, X plus Y dx min X min Y dy, hasilnya adalah min 2 VAB. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kelima, sekaligus menjadi soal terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu soalnya menggunakan teorema Green, tentukan
integral pada wilayah C akar 1 plus X pangkat 3 dx plus 2xy dy, di mana C di sini merupakan segitiga dengan koordinat 0,1, 1,0, dan juga 1,3. Dan untuk ilustrasinya sendiri dapat digambarkan sebagai berikut ini. Baiklah, kita akan masuk ke penyelesaian. Jadi pertama-tama, mari kita tentukan nilai fungsi P-nya berapa dan Q-nya berapa. Untuk P-nya sendiri, itu yang kita lihat, bisa dilihat pada dx, yaitu akar 1 plus X pangkat 3, sedangkan untuk Q-nya pada dy, yaitu 2xy. Setelah kita menentukan nilai P dan nilai Q, maka kita akan menurunkan fungsi Q terhadap X dan fungsi P terhadap Y. Jadi do Q per do X adalah 2Y, sedangkan do P per do Y adalah 0. Selanjutnya, kita akan substitusikan yang kita sudah dapatkan baik itu P maupun Q, lalu do Q per do X, do P, dan do Y terhadap persamaan teorema Green, di mana integral pada wilayah C P dx plus Q dy sama dengan integral ganda dengan batasan R pada do Q min do X dikurang do P per do Y terhadap dy dx. Dan setelah kita substitusikan, nilai hasil dari selisih antara do Q per do X dikurang do P per do Y itu adalah 2Y dy per dx. Sehingga kita akan mengintegralkan 2Y. Yang pertama kita integralkan terhadap Y dengan nilai batas atas 3X dan juga 0. Untuk melihat nilai batas atas maupun batas bawah, kita dapat melihat pada gambar. Untuk Y-nya sendiri, itu untuk batas bawahnya yaitu 0, sedangkan untuk batas atasnya adalah 3X. Itu karena kita akan menghitung Y melalui garis dengan titik 1,3 dan juga 0,0, sehingga didapatkanlah untuk batas atas Y itu adalah 3X. Dan untuk X sendiri, itu kita akan melihat atau meninjau dari sumbu X. Untuk sumbu X yang pertama, titik yang pertama yang kita lalui adalah 0. Setelah itu kita bergeser sedikit, titik selanjutnya adalah 1. Sehingga untuk batas atasnya adalah 1, dan untuk batas bawahnya adalah 0. Sehingga langsung saja kita integralkan terhadap Y pertama kali, di mana hasilnya adalah Y kuadrat. Lalu kita masukkan atau kita substitusikan batas atas dan juga batas bawah dari Y, yaitu 3X dan 0, sehingga didapatkanlah 9X kuadrat dikurang 0, atau sama dengan 9X kuadrat. Setelah itu, 9X kuadrat ini kita integralkan terhadap X, sehingga hasilnya 3X kuadrat. Setelah itu, kita masukkan atau substitusikan batas bawah dan juga batas atas dari untuk X-nya sendiri. Jadi untuk batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0, sehingga hasil integralnya adalah 3. Sehingga dapat kita simpulkan integral pada segitiga, di mana integral pada C, di mana C di sini adalah berbentuk segitiga pada fungsi akar dari 1 plus X pangkat 3 dx ditambah 2X y dy sama dengan 3. Baik, selanjutnya adalah penutup. Adapun yang dapat kita simpulkan pada pembahasan kali ini atau presentasi kali ini, yaitu teorema Green memberikan hubungan antara sebuah integral garis pada kurva tertutup dengan sederhana yaitu C dan integral ganda pada daerah di bidang D yang dibatasi oleh C. Jadi, teorema Green ini dapat kita gunakan dalam menyelesaikan suatu integral garis pada kurva sederhana, yaitu kurva yang tertutup. Selanjutnya, teorema Green dalam bidang juga dapat kita definisikan sebagai integral tertutup C P dx plus Q dy sama dengan integral ganda dengan batasan IR selisih dari do Q per do X min do P per do Y terhadap dx dy. Dengan integral tertutup C digunakan untuk menekankan bahwa C ini tertutup dan bahwa kurva tersebut bergerak dalam arah yang positif. Lalu selanjutnya adalah saran. Baik makalah maupun presentasi kali ini tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran agar ke depannya baik itu makalah maupun presentasi kali ini akan lebih baik untuk ke depannya. Selanjutnya adalah daftar pusaka. Berikut beberapa sumber yang saya gunakan dalam menyusun makalah saya, yaitu ada beberapa dari jurnal, lalu ada website, dan lain sebagainya. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait teorema Green. Apabila ada kesalahan, baik ucapan maupun penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.